yang terakhir kita bahas adalah terkait dengan properti dividen. Berarti kita lanjutkan dengan liquidating dividen ya. Saya seingat saya dari terakhir kita bahas properti dividen. Di liquidating dividen ini sebetulnya pembagian dividen dalam tanda kutip gitu ya. Sebetulnya substansinya bukan pembagian laba, tapi ini pengembalian modal ya kepada pemegang saham. Nah, sumbernya itu tidak dari laba ditahan atau dari modal saham, tetapi berasal dari premi saham. Atau kalau di Indonesia dikenal dengan nama tambahan modal disetor ya, di beberapa perusahaan masih menggunakan istilah tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Sehingga nanti yang dikredit pada saat, yang didapat ya pada saat pengumuman pembagian dividen yang dikurangkan bukan bukan laba ditahan ya, tetapi premi saham atau tambahan modal disetor. Kita lihat di sini ada perusahaan McChesney Mines ya akan membagi dividen ya, ini dalam tanda kutip gitu ya, kepada pemegang saham sebanyak 1.200.000 pound sterling. Nah, 1.200.000 pound sterling ini yang cash dividend, yang merupakan cash dividend, ini diumumkan ya yang akan dibagi kepada pemegang saham itu jumlahnya 900.000. Ya, yang ini yang 900.000 ini berarti cash dividend. Kalau cash dividend berarti ngambilnya nanti yang di debit kontrak akunnya yaitu adalah returning. Nanti di returning 900.000. Nah, dari yang 1.200.000 ini ya 900.000-nya merupakan cash dividend. Sisanya merupakan pengembalian modal. Kalau ada seperti itu, maka bagaimana nanti di sini returning berkurang 900.000 pada tanggal perumahan. Kemudian premi saham atau additional paid in capital ya, tergantung nanti di rekening yang dibangun oleh perusahaan menggunakan premi saham atau tambahan modal disetor. Ini kita konsisten menggunakan istilah buku saja ya biar tidak membingungkan. Kita pakai premi saham biasa 300.000 itu dari mana ini? 1.200.000 dikurangi 900.000. Ya. Jadi nanti ketemu 300.000. Kemudian utang dividen. Yang dividen jumlahnya 1.200. Oke, nanti pada tanggal pembagian baru dicatat utang dividen dihapuskan, kemudian kasnya berkurang 1.200.000. Ini konsisten biar koma-koma tidak koma-koma nanti kalau masih ada yang tidak konsisten nanti diganti sendiri ya. Saya ganti. Nah, ini di atas belum saya ganti. Maksudnya seperti itu. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, nanti baru di pengaruhnya di buku besar akan ada seperti ini. Oke, pada tanggal pengumuman nanti akan ada ya dilaporkan seperti ini. Ini seperti biasa ya. Share premium ordinary ini diasumsikan. Laba ditahan juga saya beri asumsi ya supaya kan nggak mungkin ya tiba-tiba nanti ada yang di debat gitu padahal di sini saldonya 0 nggak ada gitu. Ini diasumsikan ya laba ditahan jumlahnya 5 juta, kemudian share premium ordinary diasumsikan 1.500.000. Ini saya bikin aja ya supaya Anda juga tahu mutasinya bahwa nanti laba ditahan itu akan berkurang itu karena pembagian cash dividend, kemudian premi saham berkurang karena adanya pengembalian modal ya atau liquidating dividend. Jumlahnya sekian. Oke. Sehingga nanti nanti kalau di sebelumnya masih belum saya ini ya koma titik ini nanti ya asumsinya sebetulnya sama ya ribuan atau jutaan gitu ya. Biar ini kan masih ini menggunakan titik, ini menggunakan koma gitu. Nanti diganti sendiri ya. Ini jadi seperti ini ya. Baru nanti pada saat pembayaran berkurang ya. Nanti saldonya kan seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjutkan. Berarti nanti di laporan posisi keuangan nanti akan melaporkan
ya, modal saham dan seterusnya, termasuk ada premi saham sebesar ini. Ya, saldonya berapa? Premi saham setelah dikurangi ini 1.500.000 dikurangi 300 jadi berapa? Jadi berapa? 1.200.000. Oke, nah ini biasanya ada yang teliti nih. Bu, ini salah. Ini 4.100.000. Dividen payable-nya berapa? Hapus. Ini diasumsikan. Jumlahnya juga jadi berapa? 1.200.000. Ya, nggak ada masalah. Kita mulai. Yang selanjutnya yaitu share dividend, share dan share split. Ya, nanti share split ini pemecahan saham atau dikenal dengan nama stock split gitu ya. Nah ini bedanya share dividend dengan share split apa gitu ya. Kita mulai. Yang pertama share dividend. Nah, share dividend atau dividen saham itu dividen dalam bentuk saham yang diterbitkan ya oleh perusahaan. Jadi yang dibagi itu bukan investasi saham, tetapi perusahaan menerbitkan saham ya untuk pemegang saham sebagai bagian dari pembagian dividen. Nah ini sebetulnya di akuntansi ini sebetulnya perlakuannya itu sangat sederhana. Ini hanya mengkonversi uncapital menjadi contributed capital. Jadi mengkonversi laba ditahan menjadi modal saham. Oke ya. Nah, karena ini hanya transaksinya itu sebetulnya mengkonversi laba ditahan menjadi modal saham, maka nanti dalam perlakuan akuntansi itu tidak mengenal adanya liabilitas. Jadi nanti tidak ada transfer aset yang menyebabkan adanya liabilitas ya bagi perusahaan pada tanggal pengumuman pembagian dividen ya dalam bentuk share dividen ini. Karena apa? Tidak ada aset yang akan nanti diserahkan kepada pemegang saham. Nanti yang diserahkan adalah apa? Saham baru yang diterbitkan ya untuk pemegang saham. Oke ya, sehingga apa nanti yang mempengaruhi transaksi selama tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pembagian adalah ini ekuitas ini. Yang terpengaruh adalah ekuitas. Ya, jadi tidak mempengaruhi aset maupun liabilitas. Ya, pada saat diumumkan tidak ada liabilitas yang diakui. Ya, pada saat tanggal pembayaran atau pembagian juga tidak ada aset yang yang akan keluar ya, tidak ada sumber daya mengandung manfaat ekonomi yang akan keluar ya. Nah, nanti sebelum saham itu diterbitkan, nanti akan dicatat di kredit itu bukan utang ya, bukan utang perusahaan, tapi ini ya. Ya, rekeningnya ini ya. Rekeningnya adalah ordinary share dividend distribution. Ini rekening antara yang nanti akan dilaporkan menjadi bagian ekuitas menambah ekuitas, kemudian akan berubah menjadi saham biasa pada saat dibagikan. Oke, sekarang kita lihat ya contohnya. Ini fin ya. Ya, ada informasi Anwa di perusahaan Fin ini telah menerbitkan saham sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal 1 pound sterling. Ya, ini pada saat saham ini diterbitkan, ya diterbitkan sama dengan nilai nominal. Ini dan diketahui saldo laba ditahan ya pada akhir periode tertentu jumlahnya 50.000. Oke ya. Nah, ini diasumsikan, Fin ini mengumumkan untuk membagi dividen saham, share dividen sebanyak 10%. Oke ya, kalau ada bagi dividen 10% berarti nanti ada tambahan saham yang akan diterbitkan sebanyak 10.000. Dari mana? 10% dikali dengan jumlah yang sudah beredar, 100.000. Ketemu 10.000. Oke ya, nah ini nanti transaksi ini nanti akan dicatat kalau menggunakan metode fair value. Ya, metodenya dengan menggunakan metode fair value. Oke, metodenya pakai fair value. Nanti akan dicatat pada tanggal pengumuman, nanti dicatat. Ya,
Oh, saya apa ya salah ini belum saya bahas ya. Sampai saya lupa. Jadi nanti ada dua metode ya, metodenya par value ya atau fair value. Tetapi kalau untuk share dividend ini nanti metodenya menggunakan fair value bukan fair value. Meskipun nanti diketahui ya fair value-nya itu ini sudah saya highlight yang hijau ini belum saya sampaikan ya. Jadi ini balik lagi. Jadi metode pencatatannya menggunakan metode fair value, bukan fair value. Jadi kalau ada informasi fair value, ya pada saat tanggal pengumuman ini diabaikan. Karena apa yang digunakan metode fair value. Oke ya, saya minta maaf ya, ini saya agak ya lupa ya menyampaikan. Jadi saya ini karena ada yang dulu waktu saya masih muda, masih kuliah itu dua-duanya dipakai dengan asumsi tertentu, gitu ya. Sekarang asumsinya itu small share dividend dan large share dividend gitu ya. Kalau small pakai par value, kalau large share dividend pakai yang fair value gitu, ada asumsinya juga. Nah sekarang masih menggunakan metode par value ya, menggunakan par value. Kalau zaman saya masih menggunakan opsi ya, ada dua ya. Bagi dividennya itu besar, jumlahnya gede atau jumlahnya kecil. Gede itu berapa persen, kecil itu berapa persen. Ada ketentuannya, sehingga metodenya juga berbeda. Nah, ini menggunakan metode par value ya, tidak ini. Oke ya. Jadi kalau ada seperti ini, maka mencatatnya bagaimana? Karena ya ordinary share dividend distributable jadi ini. Sebelum saham ini diterbitkan pada tanggal pengumuman itu tidak boleh mengakui adanya liabilitas. Karena apa? Tidak ada aset yang nanti akan diserahkan kepada pemegang saham. Masih ingat ya konsekuensinya ya. Liabilitas itu nanti akan diselesaikan dengan adanya aliran sumber dana daya yang mengandung manfaat ekonomi yang keluar ke entitas gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya apa? Ini tidak dicatat. Ini itu bagian ekuitas. Sehingga pada saat nanti diumumkan ya nanti akan menambah ekuitas. Dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ya, nanti pada saat diterbitkan baru dihapuskan berubah menjadi modal saham. Jadi pada saat ditahan ditulis di sini diumumkan returning berkurang 10.000 dari mana? 10 ini yang diterbitkan 10% yang akan dibagikan kan 10%, 10.000 dikali dengan ini nilai nominal karena par value method pakainya 1 euro. Ya, 1 pound sterling, maka dicatat di sini. Laba ditahan, ordinary share dividend distributable berarti dividen saham biasa yang dapat dibagikan, yang akan dibagikan jumlahnya 10.000. Oke ya, nanti dicatat. Baru setelah itu pada tanggal pembagian ini dihapuskan. Ini dicatat. Returning ini juga diasumsikan ya, ini assume gitu ya. Bukan assume ini kalau ini. Ini informasinya di sini ada 50.000, di sini berkurang 10.000. Kemudian ordinary share dividend distributable ya berkurang. Ya, di sini. Ya, berkurang. Kok berkurang, bertambah dulu, baru setelah itu pada saat dibagikan berkurang. Ini jadi 0, berubah menjadi 40.000. Di sini share capital ordinary pada saat dibagikan berubah menjadi 100.000. Sehingga apa? Nah, pengaruhnya bagaimana dalam laporan keuangan? Ini Anda lihat. Ya, kita lihat. Jadi kita lihat ya dari sini. Di ilustrasi pertama menyebutkan bahwa ini informasi awal. Perusahaan menerbitkan saham sebanyak berapa? 100.000. Ya, 100.000 saham. Oke, 100.000 saham. Oke, dengan nilai 1 pound sterling. Oke, ditambah dengan ada laba ditahan 50.000 pound sterling. Kalau di buku besar akan muncul seperti ini. Ya, jadi capital share ordinary nanti jumlahnya saldo awal berapa? 100.000. Ya, ini 100.000.
Ini nanti di sini 100.000 ditambah 50.000. Ini muncul di sini 100.000, 50.000. Jumlahnya 150.000. Oke, ini yang miliki saham ini dimiliki oleh A, B, C dengan persentase kepemilikan seperti ini. Karena masing-masing memiliki saham seperti ini. Oke ya, totalnya 150. Setelah tanggal pengumuman, laba ditahan, ordinary share dividend distributor, perlu dicatatkan. Berarti ini ada posting di sini. Returning berkurang. Kemudian ordinary share distributable. Ya, ini asumsinya ini tak hapus dulu biar Anda paham. Oke ya, nanti ini tak hapus dulu seperti ini. Udah. Udah ya, berarti ini posisinya berubah menjadi di sini. Nih. Oke ya, nih jadi ini. Nih, after declare but before distribution. Berarti apa? Modal saham 100.000, ini tetap 100.000. Nanti ya, coba ini 100.000. Oke ya, 100.000. Kemudian laba ditahan berubah menjadi 40.000 di sini. Oke, kemudian ditambah di sini ordinary share dividend distributable 110 di sini. Jumlahnya sama. Nih, nggak mempengaruhi. Jadi tadi saya sampaikan di awal tidak mempengaruhi ekuitas. Ya, pembagian share dividend ini tidak mempengaruhi secara total. Awal waktu kita bahas dulu, tidak mempengaruhi total ekuitas. Oke, ini tidak berubah. Kemudian setelah diumumkan, dibagi. Ini dihapuskan 10.000, 10.000. Ini dihapus. Berarti ini dihapuskan 10.000 posisinya seperti ini. 10.000 dan di sini berubah menjadi 10.000. Oke, sehingga di akhir ya setelah ada pembagian dividen saham ini nanti akan muncul seperti ini. Akhirnya seperti ini. After declare and distribution 10% saham dividen saham. Berarti kita lihat di sini ya. Modal saham berubah menjadi 110. Oke, ini 110. Oke, laba ditahan 40%. 40.000. Total 150. Ini enggak berubah nih ekuitasnya. Oke, sehingga apa? Sebetulnya hanya konversi apa nih? Uncapital dari laba ditahan jumlahnya 50.000 dari sini. Berubah menjadi 40.000. Ya. Konversi capital menjadi contributed capital berupa modal saham. Nih, modal sahamnya awalnya 50, ini 100.000 ya, berubah menjadi 110.000. Persentase kepemilikan bagaimana? Tetap sama, 40, 50, 10 sama. Yang berubah apa? Jumlah saham yang beredar dan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham berubah menjadi 10%, naik menjadi 10%. Oke, ada pertanyaan? Jadi sejarahnya ngerti ya. Jadi nanti ini itu muncul karena apa ini transaksi ini. Kalau di buku besar akhirnya akan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjutkan ke share split. Share split ya itu atau stock split ya, dulu kalau saya istilahnya zaman saya dulu namanya stock split. Di istilah-istilah di koran-koran gitu, berita-berita itu masih menggunakan istilah stock split atau pemecahan saham. Jadi biasanya pemecahan saham itu terjadi karena nilai pasar saham itu tinggi. Karena nilai saham tinggi biasanya mengakibatkan perusahaan pabrik kan jadi kalau mau beli itu terlalu tinggi itu kan terlalu mahal, jadi tidak punya kemampuan untuk beli gitu ya. Jadi kalau sampai satu saham aja sampai 2 digit gitu ya misalnya. Ininya yang depan misal sampai 20.000 atau 25.000, padahal kalau beli saham kan tidak bisa per saham, satu saham tok. Kan ukurannya lot ya, satu lot itu 500 saham. Ini mengakibatkan apa? Kemampuan perusahaan untuk beli itu menjadi berkurang sehingga menyebabkan apa? Saham tidak liquid di pasar modal. Jadi transaksinya itu tidak banyak. Nah, sehingga apa? Untuk menaikkan kemampuan daya beli pabrik tadi ini dikurangi. Ya, tujuannya itu untuk mengurangi market value saham. Jadi nilai pasar sahamnya itu dikurangi dengan cara apa? Memecah
Ya, nilai nominal saham menjadi nilai yang lebih kecil, sehingga nanti secara otomatis market value-nya juga akan berkurang. Nah, pemecahan saham ini nanti bagaimana perlakuan akuntansinya, itu tidak ada jurnal. Ini no entry recorded for share split, nggak ada jurnal yang dicatat. Ya, karena apa? Hanya memecah saham, ya, nilai nominalnya menjadi lebih kecil. Ya, nilai nominalnya lebih kecil, dipecah menjadi lebih kecil, kemudian mengakibatkan saham yang beredar juga bertambah, karena nanti secara otomatis misalnya satu saham dipecah menjadi 2, berarti apa? Ya, dari satu saham menjadi 2 saham. Nilai nominalnya menjadi separuhnya. Gitu ya. Kalau dipecah jadi 2. Bisa saja nanti saham bisa dipecah menjadi 3 saham atau 4 saham. Nah, ini di contoh Anda, di buku Anda ini diketahui ini, share capital ordinary misalnya ini ada 100.000 saham, nilai nominalnya 1 euro, jumlahnya 100.000, ada laba ditahan 50.000 gitu ya. Nah, ini ada aksi perusahaan memecah saham ini, equity 2 for 1 split, berarti saham ini dipecah menjadi 2. Berarti sahamnya berubah menjadi berapa? 200 saham, ini dari 100 saham menjadi 200 saham. Ya, nilai nominal saham berubah dari 1 menjadi 0,5. Nah, secara total tidak mempengaruhi ekuitas. Ekuitasnya bodoh sama, totalnya ekuitasnya sama. Yang berubah apa? Jumlah sahamnya berubah dari 100.000 menjadi 200.000. Nah, kalau dibandingkan dengan, makanya kemudian ini di dalam satu judul ya, share dividend, share split. Kalau dibandingkan dengan share dividend, ya, share dividend dengan share split, itu pengaruhnya sebetulnya sama. Secara total, nilai ekuitas tidak berubah, sama. Ya, ada share dividend atau share split, nilai ekuitas totalnya sama. Ya, jumlah saham bertambah, sama-sama jumlah sahamnya bertambah. Yang membedakan adalah satu. Kalau share split, nilai nominalnya itu berubah. Jadi kalau tadi misalnya satu saham dipecah menjadi 2, nilai nominalnya menjadi tadi ya, kalau 1 euro dipecah menjadi 2 menjadi 0,5 euro. Ya, nilai nominalnya berubah. Kalau share split, tapi kalau share dividen, ada dividen saham, itu nilai nominalnya tidak berubah. Nilai nominalnya tetap sama. Sama. Pengaruhnya bagaimana? Podo, ekuitas total sama, ya, ekuitasnya sama, jumlah saham berubah, sahamnya berubah, total berubah saham, jumlah sahamnya berubah dari 100.000 menjadi 110.000, ya, tetapi apa? Nilai nominalnya sama kalau di share dividend, tapi kalau di stock split nilai nominalnya berubah. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk di kebijakan dividen. Kita dulu sebelum pertemuan hari ini pernah kita bahas ya apa ciri ciri dividen saham ciri saham preferen yang berkaitan dengan dividen itu ada 2 ya, dividen saham preferen kumulatif dan saham preferen partisipatif. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana cara mengalokasikan dividen ya, kalau perusahaan membagi dividen untuk 2 jenis saham. Kita mulai yang pertama ya, contohnya Anda buka di appendix di halaman berapa ya? Saya lupa. Coba di buku Anda dibuka di appendix 15.5. Oke, ini di appendix 15.5 ini kita akan bahas pembagian dividen untuk saham ya, alokasi pembagian dividen untuk saham preferen dan saham biasa dengan mengakomodir ya ciri atau karakteristik salah satu jenis saham preferen, yaitu yang terkait dengan pembagian dividen kumulatif dan partisipasi. Kita lihat contoh di buku Anda yang diasumsikan di tahun 2022 Mason Company itu membagi dividen
50.000. Ya, ini berupa cash dividend. Jadi nanti yang dibagi dalam bentuk kas. Ini diketahui ya, nilai nominal saham biasa 400.000, nilai nominal saham preferen 100.000. Nah, ini hak dividen ya untuk pemegang saham preferen itu kalau ini kita lihat 6% preference share have ya 6% preference share, berarti nanti hak dividennya sebesar 6% untuk saham preferen. Oke ya. Nih, kita lihat asumsinya ini yang akan dibagi 50.000. Nah, 50.000 ini nanti untuk bagian pemegang saham biasa berapa, saham preferen berapa. Nah, ini tergantung dari tadi ya, karakteristik saham preferen ini apakah kumulatif ataukah partisipasi atau ada karakteristik yang lain. Oke ya, ini informasi awal. Kita lihat yang pertama. If seandainya saham preferen adalah non kumulatif dan tidak berpartisipatif. Jadi tidak kumulatif, tidak berpartisipatif. Non kumulatif, non partisipatif. Berarti apa? Ya, kalau non kumulatif berarti kemarin apa? Kalau kumulatif kan setiap periode memiliki hak untuk memperoleh bagian dividen. Ya. Jadi nanti kalau non kumulatif berarti apa? Dividen in arrear-nya tidak diperhitungkan untuk dibayarkan. Yang diakui di periode berjalan saja. Oke ya, non partisipating juga sama. Jadi nanti tidak akan memperoleh bagian dividen partisipasi. Oke ya. Kita lihat. Ya. Berarti apa? Ini kita lihat bagian dividennya kan ini 6% preference share. Berarti bagian dividen untuk pemegang saham preferen berapa? 6% dari 100.000 dari nilai nominalnya. Ketemu 6%. Karena tidak kumulatif, maka hanya ada di periode berjalan saja. Nah, sisanya karena tidak partisipasi, berarti apa? Sisanya setelah dikurangi dari 50.000 dikurangi 6.000 ini semuanya dibagikan kepada pemegang saham biasa. Oke ya, sehingga totalnya pemegang saham preferen 6.000, pemegang saham biasa 44.000. Ini ketemu di sini. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan ya pembahasan yang kedua. Ini if. Nih, saham preferennya kumulatif, nih kumulatif, tetapi tidak berpartisipasi. Artinya apa? Kalau kumulatif berarti nanti ya saham preferen akan memperoleh ya bagian hak dividen setiap periode yang belum dibagi kan di periode sebelumnya, nanti akan dibagikan pada saat pembagian dividen. Sehingga nanti pemegang saham preferen akan memperoleh bagian dividen untuk in arrear dan ditambah di periode berjalan. Karena ini non participating, berarti dividen untuk pemegang saham preferen tidak memperoleh dividen untuk partisipasi. Semua nanti sisanya baru setelah itu sisanya dibagi kepada pemegang saham biasa. Kita lihat berarti apa? Nih ada informasi tambahan. Company did not pay dividend on the preference share in the preceding 2 years. Berarti apa? Nih ada dividen in arrear selama 2 tahun. Berarti selama 2 tahun sebelum dibagian dividen ini, ya berarti tahun 2018 dan 2017, ini diasumsi, ini tahun 2022 ya. Ini 2022 tak ganti. Berarti tahun 2021 dan 2020 berarti tidak bagi dividen. Nah, karena meskipun tidak bagi dividen, kalau itu kumulatif, berarti pemegang saham preferen akan memperoleh bagian haknya di tahun 2020 sampai 2022. Jadi ini dicatat, in arrear dulu 2 tahun, jadi 6% dikali 100.000 dikali 2 tahun, ketemu 12.000. Oke ya. Kemudian di periode berjalan dibagi lagi 6% haknya dari 100.000, 6.000. Karena tidak partisipasi, maka sisanya diberikan kepada pemegang saham biasa. Ini 32, totalnya 50. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan if yang ketiga. Ini tidak kumulatif, non kumulatif, dan fully partisipatif. Nah, kalau tidak kumulatif, berarti nanti bagaimana? Nih, yang 2 tahun ini tidak dibagi, hanya dapat yang current dividend, current year dividend. Jadi
saham preferennya hanya dapat tahun berjalan saja. Berapa? 6%. Berarti current year saham preferen dapat 6%. Oke, udah ya. Jadi 6% dikali 100.000. Ini 6.000 nih, 6.000. Ya, preference share. Saya tulis preference share. Terus ini ordinary share. Ya. Nah, ini 6%. Jadi 6.000. Nah, pemegang saham biasa dapat berapa di periode berjalan? 24.000 dulu. Nih, dibagi dulu haknya dulu. Ya, haknya dulu. Di periode berjalan. Ordinary share berapa? 6% dari 400.000. 400.000 dari mana? Nih, saham yang beredar. Ya, di pemegang di saham biasa itu kan nilai nominalnya kan 400.000. Berarti dikali 400.000. Ketemu 24.000. Sehingga totalnya 30.000. Nah, ini udah dapat nih, dua-duanya udah dapat di periode berjalan. Masih sisa 20.000 ini. Nah, inilah yang dikenal dengan nama dividen partisipasi. Kalau fully partisipasi, berarti nanti pemegang saham preferen akan memperoleh bagian dengan jumlah persentase yang sama dengan pemegang saham biasa. Atas dividen partisipasi tersebut. Dividen partisipasinya berapa? 20.000 ini. Sisa dividen setelah pemegang saham biasa memperoleh haknya. Nah, makanya apa? Kalau fully partisipasi berarti apa? Persentasenya sama nanti. 20% ini nanti untuk pemegang saham biasa maupun saham preferen dapat bagian untuk dividen partisipasi dengan persentase yang sama. Sehingga langkah selanjutnya adalah menentukan ya persentase tadi, ya persentase dividen partisipasinya. Caranya bagaimana? Mudah. Nah, ini sisa dividen yang belum dibagi ini 20.000 dibagi dengan total nilai nominal saham yang beredar baik saham biasa maupun saham preferen dikali dengan 100%. Jadi ini kita lihat ya, jumlah saham jumlah dividen partisipasinya kan 20.000 setelah dibagi ya 30. Ini sisanya kan 20.000. Kemudian total nilai nominal saham yang beredar ya, saham biasa dan saham preferen jumlahnya 500.000. Ini dibagi 20.000 dibagi dengan 500.000, ini ketemu 4%. Sehingga partisipasinya nanti dibagi saham preferen 4% dari nilai nominal 100.000, 4.000 masuk di sini. Kemudian di saham biasa 4% dari nilai nominal yang beredar ya 400.000 ketemu 16.000, totalnya sekian. Sehingga nanti masing-masing akan memperoleh bagian dividen 10.000 untuk saham preferen, 40.000 untuk saham biasa kalau non kumulatif dan fully participating. Ada pertanyaan? Bu, berarti kita tuh ngitung saham preferennya dulu ya, Bu? Kenapa? Berarti ngitungnya tuh yang saham preferen dulu. Oh ya, kan kemarin sudah kita bahas ya. Ini implikasi dari yang sudah kita bahas dulu waktu kita bahas awal di corporate form, di dasar saham preferen itu kan memiliki hak istimewa. Salah satu hak istimewanya apa? Memperoleh bagian dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa memperoleh haknya. Nah, ini implikasinya ini. Jadi kalau perusahaan bagi dividen, maka yang diutamakan pertama kali apa? Bagi dulu kepada pemegang saham preferen. Kalau sisa dibagi kepada pemegang saham biasa. Tinggal nanti dilihat ya apakah kumulatif berpartisipasi atau tidak. Makanya ini contoh beberapa alternatif ini, ya contohnya nanti perhitungannya kan seperti ini. Nanti tinggal Anda akan melanjutkan. Nanti kalau misalnya non kumulatif tidak berpartisipasi, tadi sudah ada ya, nih non kumulatif. Ini kan yang pertama kan tidak kumulatif tidak partisipasi. Kumulatif tidak partisipasi, nanti berubah lagi. Non kumulatif berpartisipasi. Ini non kumulatif berpartisipasi penuh. Oke ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Ini tinggal if ini Anda bolak-balik aja untuk latihan supaya Anda nanti tambah semakin menguasai ya, secara teknisnya akan semakin tambah menguasai. Ini nanti yang keempat kita lihat. Ya. Ini preferensinya apa? Kumulatif berpartisipasi penuh, fully partisipasi. Berarti pertama,
Kalau kumulatif berarti sama yang ini, yang kedua ini. Kumulatif. Berarti in arrear bagi, periode berjalan bagi, nanti periode berjalan akan ada preference dan ordinary. Nanti sisanya dibagi lagi dengan persentase yang sama. Ini kita lihat. Kumulatif berarti untuk pemegang saham preference in arrear 2 tahun yang belum dibagi ini bagi dulu. Berapa? 6% dikali 100.000 kali 2 tahun, 12.000. Di periode berjalan bagi dividen saham preference 6% dari 100.000, 6.000, yang saham biasa 24.000. Oke ya, totalnya berarti 12.000 ditambah 30.000, 42.000, sisanya 8.000. Berarti yang fully partisipasi itu 8.000 ini yang dibagi. Ya, dividen partisipasinya 8.000. Sehingga 8.000 ini kalau fully partisipasi, ya fully participating, berarti menghitung prosentasenya untuk pembagian dividen partisipasinya. Dihitung dari mana? 8.000 ini dibagi dengan total nilai nominal saham biasa dan saham preference. Ini berarti di sini. Ketemu nih 8.000 dibagi 500.000. Ketemu berapa? 1,6%. Berarti nanti kita lihat berarti pemegang saham preference akan memperoleh berapa? Dividen dividen partisipasinya berapa? 1,6 dikali 100.000 ketemu berapa? 1.600. Kemudian saham biasa 1,6%, kan persentasenya sama nih. Tapi karena nilai nominalnya berbeda, ya jumlahnya beda, tapi secara total sama. Berapa? 6.400. Oke, sehingga ini alokasinya di sini, totalnya 50.000. Nah, ini cara-cara seperti ini ya, untuk participating dividend. Ya, jadi nanti Anda kombinasi-kombinasi, misalnya ini kumulatif, kumulatif tidak berpartisipasi dan sebagainya, ini aja di kombinasi masing-masing ya. Kumulatif, fully partisipasi ada, kemudian ada non kumulatif, fully partisipatif, ini ada di kombinasi. Oke ya, nah ini fully participating. Tapi ada juga nanti tidak fully participating, hanya partisipasi sampai dengan persentase tertentu. Ya, namanya persentase sebagian. Kita lihat di sini. Contohnya sama ya, nanti contohnya sama. Tetapi di sini partisipasinya itu hanya sampai 8%. Nah, kalau ada seperti itu, maka bagaimana? Nanti perhitungannya kita lihat ya. Untuk saham preference nanti kumulatif ya, in arrear dulu. Saham preference berarti sama 12.000 ya. Kemudian untuk current yen ya di ini untuk preference share 6.000. Oke ya. Kemudian ordinary share ya di current year ya. Current year untuk ordinary share ya. Berarti nanti 6% dikali 400.000 ketemu 24.000. Berarti total ya nanti sisa di dividen yang belum dibagi berarti dari 50.000 ya setelah dibagi ini berarti kan jumlahnya 8.000, masih 8.000. Nah, ini nanti tentukan dividen partisipasinya berarti kan 8.000 ini. Ya, dividen partisipasinya 8.000. Nah, di dividen partisipasi ini dialokasi dengan presentasi yang sama. Presentasinya berapa? Kalau fully presentasi kan presentasenya sama. Karena ini hanya sampai 8%, maka apa? Partisipasi untuk pemegang saham preference itu nanti tinggal berapa? Dari 8% ini kan hanya sampai 8%. Dikurangi dengan bagian yang sudah dapat dia terima sebesar berapa? 6%. 6%. Berarti sisanya berapa? 2%. Ini 2%.
2% dikali dengan 100.000, ketemu 2.000. Sehingga dari 8.000 ini sudah dibagi partisipasinya ke pemegang saham preferen 2.000, maka sisanya kepada pemegang saham biasa 6.000. Sehingga total pemegang saham preferen akan mendapatkan 20.000, pemegang saham biasa memperoleh 30.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti bisa saja variasinya seperti itu. Yang apa? Di bukunya Pak Kiso ini nggak ada, ini hanya tambahan saja. Bisa saja nanti sampai dengan jumlah tertentu persentasenya. Tidak fully. Ya, kalau fully kan persentasenya sama nih 1,6 atau sisa 1,6 kan sama kan dibagi persentasenya. Kalau ini juga sama 4%. Nah, ini enggak. Nih, kalau sampai dengan 8% ya berarti 3% nanti dapatnya. Kalau sampai 9% ya ini dapatnya sisanya ya ini atas partisipasi dividen dapatnya 3%, kalau 9% gitu ya. Ada pertanyaan? Ini yang ini tidak ada di buku, kisah hanya kemungkinan yang ya, bisa saja seperti ini. Tergantung ya nanti apa dalam kontraknya bisa ada batasan-batasan kebijakan ya yang dibuat oleh perusahaan. Oke, nanti dikombinasi aja latihan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya kecilin aja dulu, biar nggak terlalu. Oke, tidak ada, kita lanjutkan. Berarti kita lihat penyajian ya, kita aja penyajian dan analisis. Oke, nanti ekuitas akan disajikan dan nanti di bagian ekuitas nanti akan disajikan contohnya di buku. Jadi seperti ini. Ada yang bertanya, Mas Aditya? Mas Aditya Pratama, ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Baik. Ini juga tidak ada respon, berarti Mas Aditya tadi lagi ngapain? Ya, oke, berarti nanti disajikan nih. Nanti akan ada kalau perusahaan menerbitkan saham preferen atau saham biasa, biasanya nanti penyajiannya di saham preferen itu disajikan lebih dahulu. Kita lihat share capital preferen gitu ya, 7, ini kumulatifnya 7%. Kalau tadi contohnya kita kan 6%, berarti nanti bagian dividennya 7%. Ya, yang diotorisasi untuk diterbitkan 100.000, tetapi yang diterbitkan dan beredar 30.000 dengan nilai nominal 100.000 per saham. Ini ketemu nih 3 juta euro. Kemudian baru saham biasa. Sama, kemudian ini Anda lihat di sini ordinary share dividend distributable. Ini berarti tadi muncul karena apa? Ada dividen saham atau share dividen yang belum dibagikan. Nah, ini menjadi bagian dari ekuitas. Nih, tadi kan nambah ekuitas. Di contohnya yang tadi. Nih. Ini dilaporkan menjadi bagian ekuitas. Nah, ini dicontohkan di sini. Ya, nih. Tambah modal saham. Kemudian ditambah premi saham atau additional patent capital nih. Premi saham biasa dan premi saham preferen. Nanti premi saham preferen ya juga disajikan lebih dahulu ini. Oke. Kemudian ditambah laba ditahan. Ada treasury share, kemarin kita bahas treasury share mengurangi modal saham. Kemudian ada akumulasi other comprehensive loss, berarti ada rugi ya dari akumulasi rugi ya, rugi komprehensif lain ya. Kalau nanti ada tidak, misalnya loss, ini ada gain ya berarti ini nambah. Nah, biasanya nanti perubahan masing-masing komponen ini nanti akan dijelaskan selain dalam catatan atas laporan keuangan, juga nanti akan bisa dilihat dari laporan perubahan posisi ya, laporan ini perubahan ekuitas. Ya, di laporan keuangan itu kan ada laporan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas gitu kan. Nah, ini perubahan masing-masing komponen ini nanti akan dijelaskan biasanya akan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, detail informasi yang terkait bisa dimunculkan, misalnya nanti kalau ada pembatasan laba ditahan itu nanti dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Nanti digunakan untuk apa? Oh, ini digunakan untuk bayar obligasi ya pada tanggal jatuh tempo misalnya, ya dan lain sebagainya. Nah, oke, ini saya contohkan ya, ini laporan perubahan posisi ke laporan perubahan ekuitas ini seperti ini. Jadi bentuk kolom-kolom gitu ya. Ini kebetulan contohnya nggak nyambung, jadi nggak bisa lihat. Ini saya ambilkan contoh dari buku dari perusahaan Ades. Ini kita lihat ada ekuitas gitu ya, ekuitas ini. Ya ini nggak usah dilihat ini. Ini tahun 2019 di kolom ini, 2018 di kolom ini. Misalnya dia tidak membingungkan gitu ya. Ekuitas. Ekuitas tok aja ya, saya kasih. Oke, ini ekuitas. Nah ya, ini ekuitasnya kita lihat. Ini ada modal saham. Modal sahamnya kita lihat modal dasar sekian saham, modal ditempatkan dan disetor penuh ya, kemudian ada 589.896.800 saham, nilai nominalnya 1.000 nih di sini ada ini. Nah, ini berarti dibulatkan, berarti 589.897 jadi dibulatkan. Tambahan modal disetor, tadi istilahnya premi untuk premi saham, tambahan modal disetor. Kemudian ada keuntungan dari pengukuran kembali program imbalan pasti masuk di sini. Nanti kalau kita bahas akuntansi untuk pension ya, itu nanti ada kalau ada remeasurement gitu nanti dilaporkan di ekuitas menjadi bagian dari OCI gitu ya. Nanti dibahas di intermediate accounting 3 ya. Ini pengaruh dari akuntansi pension karena remeasurement ya. Nanti dibahas Pak intermediate accounting 3. Kemudian baru setelah itu nanti ada saldo laba atau defisit. Ini ada yang dicadangkan, makanya di sini diatur. Kalau ada pembatasan laba ditahan untuk digunakan untuk apa ini diatur. Ini yang dibatasi ini tindak dibatasi sekian belum dicadangkan ya. Nah jumlah ini nanti perubahannya seperti apa selama satu periode bisa dilihat dari laporan posisi keuangan. Nah, bukan laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas. Ini kan jumlahnya sekian kan, ekuitas 2019. Maka nanti di sini akan dijelaskan di sini. Laporan perubahan ekuitas ya di Ades. Ini totalnya di sini 567.937. Ini berasal dari mana? Oh, ini modal saham, bikin kolom sendiri. Ini modal saham kolomnya sini. Kalau saldo awal sampai dengan saldo akhir tidak ada perubahan. Karena berarti apa? Oh, tidak ada saham yang ditarik, tidak ada saham yang diterbitkan lagi. Ya. Karena dalam praktek itu tidak mungkin ya dalam satu periode tertentu itu setiap periode itu menerbitkan saham. Enggak. Saham itu biasanya akan diterbitkan dalam jumlah sekian, gitu ya, dalam jumlah banyak. Nanti transaksinya kemarin kita bahas dari penerbit saham dengan pemegang saham pertama. Nanti setelah di pasar modal, ini nanti saham-saham itu bisa langsung investor dengan investor. Yang nanti diperdagangkan. Yang diperdagangkan di pasar modal itu sudah pasar lebih banyak ke pasar kedua. Ya secondary market. Jadi antara investor dengan investor. Ini tambahan modal disetor juga tidak berubah. Baru nanti di sini ada keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti. Ini saldo awal, kemudian ini ada nih, ya kemudian tambah terus gitu ya.
Sehingga nanti terus begini muncul. Ya, saldo awal tahun 2018, saldo awal tahun 2019 perubahannya karena apa ini? Ya. Kemudian ini saldo laba dicadangkan, masuk di sini saldo ditentukan penggunaannya. Ini nanti dibuat catatan tersendiri. Ini juga sama dari sini, belum dicadangkan. Sehingga apa? Kalau nanti bagi definisi dasarnya dari sini. Yang ini yang belum dicadangkan ini. Sehingga totalnya ketemu 567 937. Tahun 2018 481 914. Ya, jadi seperti itu. Ini yang terkait dengan penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak kita lanjutkan, berarti kita nanti akan lanjutkan untuk analisisnya. Nah, analisis yang bisa digunakan ya untuk menilai kinerja keuangan dengan menggunakan komponen laporan keuangan ya berupa ekuitas. Ini elemen laporan keuangan ekuitas itu salah satunya adalah digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Ini yang pertama profitabilitas. Ini return on ordinary share equity itu sebetulnya ini kalau rumus ini sebetulnya rumus earning per share. Earning per share. Jadi net income dikurangi bagian dividen saham preference dibagi dengan rata-rata. Ya. Rata-rata bergerak saham biasa ini dikenal dengan nama earning per share. Ini sebetulnya earning per share untuk basic earning per share. Ya, jumlahnya berapa ini kalau diimplementasikan misalnya net income sekian 360.000, bagian dividen untuk pemegang saham preference 54.000, berarti nanti ini dikurangkan dibagi dengan rata-rata bergerak ya saham biasa yang beredar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya rata-rata saham bergerak saham beredar itu nanti jumlah saham bisa. Tapi ini ternyata average ordinary shareholder equity bisa seperti ini. Ya, return on ordinary share equity bisa. Totalnya dari ekuitasnya. Tapi kalau APS biasanya nanti rata-rata bergerak saham biasa. Ya, ini mirip ya untuk penentuan ya earning per share. Ini baru ditulis. Bagi sekian. Temu 12%. Kemudian ada lagi nih analisis untuk menentukan payout ratio. Rasio kemampuan perusahaan untuk bagi cash dividend. Dibagi cash dividend dibagi net income dikurangi dengan preference dividend. Ketemu. Tinggal aja lihat nanti ya. Di laporan keuangan kan ketemu nanti. Ini masing-masing di bagian laporan keuangan ketemu. Atas catatan atas laporan keuangan. Ini dilihat dari catatan atas laporan keuangan. Ini juga sama. Net income dari laporan laba rugi. Dan dari book value per share. Ini untuk menunjukkan nilai buku untuk bagian ya, nilai ekuitas untuk pemegang saham. Jadi ini ordinary shareholder equity berapa dibagi outstanding share. Ini ketemu. Jadi pemegang saham biasa itu nanti akan memperoleh bagian asetnya itu berapa toh? Ini $10. Nah ini nanti ada akun detail pelajari ya. Ini di analisis informasi keuangan atau di manajemen keuangan. Jadi saya hanya menyampaikan overview saja karena kita tidak fokus bahas analisis ya. Jadi yang terpenting adalah di analisis ini Anda tahu sebetulnya laporan keuangan itu bisa digunakan untuk melakukan penilaian kinerja ya dengan cara melakukan analisis, salah satunya dengan menggunakan analisis rasio. Nah, analisis rasio itu bagaimana gitu ya, tergantung mau menggunakannya untuk menilai apakah likuiditas, solvabilitas, profitabilitas atau aktivitas gitu ya. Ini aktivitas ya, aktivitas dan lain sebagainya. Nanti Anda lihat ya mau menggunakannya untuk apa. Yang terpenting Anda tahu bahwa ada komponen-komponen ya
atau bagian-bagian atau elemen-elemen atau pos-pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu merupakan informasi yang memiliki makna. Ya maknanya bagaimana? Ya kalau memiliki makna berarti apa? Nanti bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan ya usernya itu dengan cara melakukan analisis. Ya. Salah satu ya yang diperkenakan yaitu dengan menggunakan analisis rasio. Oke ya, jadi yang terpenting di akuntansi ini, ya, di akuntansi intermediate accounting ini, Anda tahu manfaat informasi itu digunakan untuk apa. Tapi bagaimana nanti keputusan itu akan digunakan? Keputusannya apa? Itu Anda akan pelajari di mata kuliah yang lain, misalnya di manajemen keuangan, di analisis informasi keuangan, ya, atau mata kuliah yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita akhiri ya chapter 15. Kita lanjutkan untuk chapter chapter 16. Saya beri waktu 5 menit untuk menyiapkan bukunya ya di chapter 16 ya. Silahkan disiapkan. Kita bahas materi selanjutnya yaitu untuk materi chapter 16. Ibu, mohon Ya. maaf. Ini Ya. kan OCW-nya masih belum, Bu? Oh, OCW-nya belum? Iya. Kok saya sudah itu kelas A ya? Iya, Bu, salah kelas mungkin. Oh, kelas A. Sebentar. Saya dulu ya. Bentar. OCW UNS. OCW. Saya sudah itu. Oh iya, tadi saya mau masuk belum bisa, Mas. Login tuh belum bisa. Bentar, yang kelas A saya belum. Kelas A tadi belum saya bikin absen ya. Coba lihat. Oh iya. Kelas A belum saya bikin absen karena tadi saya mau masuk susah. Saya bikin dulu. Bentar. Equity. Apa ya materinya? Dividend policy. Jamnya berapa? Jam 09.35 ya? 35 sampai jam berapa? 9.35 sampai 11.35. 11.35 ya. Ini Zoom. Tadi mau masuk ini tuh muter-muter terus. Jadi saya mau masuk bentar, ini kelas A ya? Saya kelas A berarti pakai Zoom-nya ini. Bentar ya, ini harus ngisi Zoom juga. Linknya Zoom-nya saya isi dulu. Ini berarti pertemuan ke-15. Sudah, oke, silakan. Sudah saya ini. Silakan coba diakses.
Baik, bisa mulai? HCM-nya sudah bisa diakses? Halo? Sudah, Bu. Sudah Bisa ya? bisa. Baik, kita lanjutkan untuk dilutivisitas dan link besar. Bentar, ini baru ada yang motong tagel tuh. Suaranya kenceng banget. Baik, kita mulai. Dilutif sekuritas and earning per share. Ini sebetulnya bahasanya meskipun ini nanti earning per share itu kan endingnya ya. Kenapa pasti harus tahu dilutif sekuritas ini? Karena nanti untuk perusahaan yang struktur modalnya itu kompleks, itu nanti diwajibkan untuk menyajikan dua jenis earning per share, yaitu basic earning per share dan diluted earning per share. Sehingga Anda harus paham ya yang dimaksud dengan diluted sekuritas itu apa, karena nanti diluted sekuritas ini nanti akan mempengaruhi bagaimana menentukan earning per share-nya. Ya, kenapa ini disebut diluted sekuritas itu karena ini ternyata begini gitu ya. Nanti kita seperti biasa ya intermediate accounting kita akan pakai ya untuk chapter 16, kemudian PSAK 50, 55, 60 dan yang terbaru di PSAK 21 tentang manajemen keuangan. Kemudian PSAK 56 yang mengatur tentang laba persamaan. Nanti kita akan bahas di yang pertama itu nanti sesuai dengan judul, berarti kita akan bahas dilutif sekuritas. Ya, nanti dilutif sekuritas itu akan terbagi menjadi dua. Pada prinsipnya itu hanya ada dua kelompok, yaitu convertible security, yaitu sekuritas yang bisa dikonversi menjadi saham biasa, nanti akan terdiri dari dua, convertible debt dan convertible preference share. Nanti ini di dilutif sekuritas yang masuk dalam convertible sekuritas, ya convertible security, nanti ada dua, terdiri dari convertible debt dan convertible preference share. Baru setelah itu kita akan bahas share waran. Waran itu sertifikat yang diterbitkan oleh entitas yang nanti memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham ya dengan harga tertentu selama periode tertentu. Nah, biasanya nanti waran ini akan diterbitkan dalam kondisi tertentu. Ada 3 ya, ada di buku Anda nanti ada 3. Share waran ini nanti diterbitkan dengan sekuritas yang lain supaya sekuritas itu menarik, sekuritas yang diterbitkan itu menarik. Kemudian ada hak preemptif diterbitkan dalam rangka untuk memberikan hak preemptif kepada pemegang saham. Kemudian ada hak beli saham kepada karyawan perusahaan. Jadi nanti kita akan bahas dilutif sekuritas itu nanti perlakuan akuntansinya ya. Ada dua kelompok yaitu convertible debt, convertible sekuritas dan waran. Baru setelah itu baru menentukan earning per share atau laba per saham. Ya, basic earning per share dan diluted earning per share. Oke ya, ini nanti kita akan bahas selama beberapa ya minimal 2 kali pertemuan ya, tapi biasanya nanti 2 kali pertemuan tuh nggak cukup. Ya, nanti di jadwal ulang ya waktunya kita paling tidak setelah ini
butuh waktu 3 kali lagi pertemuan sampai dengan nanti presentasi untuk tugas kelompoknya. Oke, sekarang kita lihat ya dilutif sekuritas. Dilutif sekuritas itu apa gitu ya. Kalau Anda baca di buku di buku Intermediate Accounting di awal bab di chapter tentang dilutif sekuritas dan earning per share di awal bab waktu kita bahas dilutif sekuritas ini disebutkan bahwa ada beberapa bagian ya sekuritas yang memiliki karakteristik tertentu gitu ya, karakteristik tertentu. Nah, di akhir paragraf itu menyebutkan bahwa sekuritas yang bersifat convertible ya, convertible sekuritas atau misalnya ada tadi ya waran ya, atau sekuritas lain yang memiliki sifat yang sama, itu nanti biasa dikenal dengan dilutif sekuritas. Karena apa? Disebut dilutif sekuritas itu karena apa? Karena sekuritas-sekuritas tersebut kalau dikonversi menjadi saham biasa, kemungkinan akan menyebabkan adanya penurunan earning per share. Makanya kemudian disebut dengan dilutif sekuritas. Oke ya, jadi dilutif sekuritas itu ya kalau melihat ya mensarikan dari satu paragraf di buku Anda itu ya disebutkan bahwa dilutif sekuritas itu jenis sekuritas yang apabila nanti dikonversi menjadi saham biasa kemungkinan akan menyebabkan earning per share-nya itu turun, itu ya turun. Nah, itu yang dimaksud dengan dilutif sekuritas. Makanya kemudian dilutif sekuritas itu terus klasifikasinya apa? Nah, karena diidentifikasi gitu ya. Perusahaan-perusahaan menerbitkan sekuritas itu apa saja. Nah, kemudian diklasifikasikan menjadi 2. Convertible sekuritas akan ada convertible debt dan preference share convertible. Ya, convertible preference share. Ada 2 yang convertible sekuritas. Kemudian ada waran. Nah, waran itu apa? Tadi sudah saya sampaikan, sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa ya, dengan harga tertentu ya selama periode tertentu. Nanti ada beberapa kondisi yang menyebabkan perusahaan itu menerbitkan waran. Nanti ada 3 ya hal yang sudah saya sampaikan. Nanti kita bahas satu demi satu. Nah, sekarang kita bahas yang dilutif sekuritas. Nah, di dilutif sekuritas itu nanti kadang-kadang perusahaan akan menerbitkan jenis dilutif sekuritas yang memiliki karakteristik debt atau equity. Jadi karakteristiknya itu ya mengandung karakteristik utang juga ekuitas. Nah, kalau ada seperti ini maka bagaimana? Nah, nanti perusahaan harus tetap mengidentifikasi mana yang merupakan komponen debt, yang mana merupakan equity. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu diidentifikasi, kemudian nilainya harus dialokasi. Caranya, nah, di akuntansi itu kepentingannya isunya itu adalah mengalokasi nilai sekuritas yang mengandung debt dan equity ini supaya bisa dipecah. Nilainya mana yang berapa jumlah yang menjadi bagian dari komponen ekuitas, mana yang merupakan bagian dari komponen debt atau liabilitas. Oke ya. Nah, ini isu perbincangan yang menjadi diskusi itu kalau sampai seperti itu. Tapi kalau tidak mengandung unsur debt maupun equity is okay. Jadi biasa aja nanti mengikuti sesuai dengan ini ya standar atau yang mengatur seperti apa itu ya perlakuan akuntansinya. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai ya kalau contohnya untuk ini yang debt dan equity yang mana, apakah hanya equity tok gitu ya atau bagaimana gitu ya. Nanti kita akan bahas ya tata-tatanya. Berarti nanti setelah ini kita akan bahas untuk yang convertible security. Baru setelah itu nanti kita akan bahas waran. Ya, di convertible security tadi ya sekuritas dalam bentuk instrumen ya surat berharga yang bisa dikonversi menjadi saham biasa itu nanti akan ada dia
convertible debt, dan convertible preference share. Nanti yang kita bahas pertama adalah convertible debt. Oke, kita mulai di convertible debt. Convertible debt ini salah satu instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan, ya, instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Contohnya adalah convertible bond. Ya, convertible bond. Nah, kita bahas kemarin waktu dibahas di non current liability, jenis-jenis obligasi itu salah satunya adalah convertible bond. Saya sudah sampaikan bahwa akuntansi untuk convertible bond nanti kita akan bahas di klasifikasi dari convertible sekuritas. Oke ya. Nah, convertible sekuritas yang masuk dalam debt, convertible debt adalah contohnya adalah convertible bond. Obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham biasa, ya, setelah penerbitan, gitu ya. Jadi sifatnya opsi, tidak harus dikonversi menjadi saham biasa, sifatnya opsi. Jadi pemegang obligasi, ya, convertible bond ini pemegangnya boleh mengkonversi menjadi saham biasa, juga tidak, ya, tidak mengkonversi pun tidak apa-apa. Nah, sehingga apa? Nah, ini karena ini punya potensi untuk menjadi saham biasa, maka dia punya karakteristik sebagai bagian, ada yang bagiannya debt, obligasi, kemudian ada hak untuk menjadi saham biasa ini. Ya, nih. Jadi makanya kemudian dikenal dengan nama obligasi ini dikenal juga dengan nama sekuritas yang memiliki instrumen yang memiliki karakteristik campuran, ya, sekuritas yang diterbitkan memiliki komponen karakteristik debt maupun ekuitas. Nah, untuk kepentingan akuntansi dan pelaporan maka harus dipisah mana yang merupakan bagian debt, mana yang merupakan bagian ekuitas. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan metode with and without method ini. Jadi nanti alokasinya menggunakan with and without method. Oke. Nah, with and method ini caranya bagaimana? Langkah pertama adalah menentukan nilai wajar convertible debt ini yang diterbitkan pada saat diterbitkan. Jadi nanti nilai wajarnya berapa? Nanti biasanya ditentukan dari nilai harga penerbitan. Ya, harga penerbitan. Kemudian baru setelah itu menentukan komponen liabilitas. Nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan. Dengan cara apa? Menghitung present value expected future cash flow-nya dari komponen debt ini. Setelah itu, cara menyelesaikan nilai wajar convertible debt tadi pada saat diterbitkan dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas pada saat penerbitan. Ya, ini nanti akan ketemu nilai wajar komponen ekuitas. Oke. Nah, nanti, ya, cara menentukannya bagaimana? Apakah harus sama persis seperti ini? Iya, tidak boleh dibalik. Nanti ini, ya, fair value convertible debt ini dikurangi dengan komponen ekuitas dulu, baru ketemu fair value liabilitas. Nggak boleh. Ini harus mengikuti ini, mengikuti rumus ini. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, menentukan total fair value convertible debt yang mengandung liability dan ekuitas komponen. Baru setelah itu menentukan komponen liabilitas dengan menentukan present value expected future cash flow-nya. Baru setelah itu menentukan hasil langkah pertama dengan langkah kedua. Nah, ini sudah disampaikan di buku Anda, sudah disebutkan bahwa IFRS tidak mengizinkan perusahaan untuk menghitung terlebih dahulu komponen ekuitas, baru setelah itu menentukan komponen liabilitas. Jadi nanti harus patuh. Ya, bagian ini ditentukan dulu, bagian nilai wajar liabilitas dulu ditentukan, baru setelah itu bagian komponen ekuitas. Nah, ini mengikuti kalau Anda masih ingat di Rankor Jadwal Pelaporan Keuangan itu kan ada
ini ya, persamaan akuntansi gitu ya. Implikasi dari business entity itu adanya persamaan akuntansi, aset sama dengan liability plus equity. Artinya apa? Liabilitas itu ya harus didahulukan, sehingga by definition ya, definisi ekuitas itu terpenuhi. Definisinya ekuitas itu hak residual atas aset setelah dikurangi dengan total liabilitas. Jadi ini jelas nih ya, jadi nggak boleh ekuitas dulu baru liabilitas, harus liabilitas dulu baru ekuitas. Oke ya. Oke, ini konsep dulu. Jadi nanti dalam jangka pendek kalau ujian Anda harus ini ya, diingat-ingat, nggak boleh ngitung ekuitas lagi liabilitas, nggak boleh. Udah disemprit ya, disemprit, bikin IFRS buat sempritan. Ini kalau salah disemprit. Udah, bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan. Kita lihat contoh yang pertama untuk akuntansi untuk convertible debt ya, contohnya adalah convertible bond. Ini diketahui ya, ada Roche Group menerbitkan 2000 convertible bond ya awal tahun 2019. Oke ya, kita lihat. Obligasi ini nanti akan jatuh tempo dalam jangka waktu 4 tahun berikutnya. Oke. Bunga obligasi 6%. Nah, obligasi convertible bond ini diterbitkan dengan harga sebesar sama dengan nilai nominalnya. Nilai nominalnya berapa? 1.000 berobligasi. Berarti apa? Total penerimaan kas ya yang berasal dari penerbitan obligasi ini sudah bisa ditemukan. Ya, jadi 2.000 dikali dengan 1.000 euro. Jadi totalnya 2 juta euro. Nah, ini udah menunjukkan bahwa ini langkah pertama udah ketemu nih. Nilai hasil convertible debt ini sudah ketemu. Nih, berarti total penerimaan dari penerbitan convertible bond ini. Berarti 2 juta. Oke ya, sudah ketemu langkah pertama. Kemudian bunga ya, bunga 6% ini dibayar setiap setahun sekali ya di tanggal 31 Desember. Nanti kalau obligasi ini dikonversi menjadi saham, ini opsinya. Satu obligasi bisa dikonversi menjadi 250 saham biasa. Nah, nilai nominal saham biasa 1 euro. Ini diketahui pada saat penerbitan ya convertible bond ini ya bunga pasarnya 9%. Oke, kalau ada seperti ini maka bagaimana? Nah, ini karena convertible debt itu mengandung unsur debt dan equity ya tadi compound instrument ya disebut dengan compound instrument, maka dialokasi nilainya ya mana yang merupakan bagian dari ini. Total nilai 2 juta ini nanti dialokasi mana yang merupakan komponen ekuitas, mana yang merupakan komponen liability. Tapi nanti yang pertama kali nanti harus dilakukan adalah mengikuti pola ini. Tentukan dulu nih nilai convertible debt. Convertible debt nilai wajarnya berapa? Sudah ketemu dari mana? Nih, nilai penerbitan ini 2 juta. Nah, 2 juta ini baru dialokasi. Kemana? Pertama, ke komponen liability dengan melihat nilai wajarnya berapa. Ya, nilai wajarnya dihitung dari mana? Present value, ya, expected future cash flow. Ya, dari obligasi. Kemudian baru setelah itu menentukan nilai ekuitas dengan mengurangi nilai wajar convertible debt dengan nilai wajar komponen liabilitas. Oke, sekarang kita lihat. Berarti ini langkah pertama sudah ketemu ya, 2 juta euro. Langkah kedua menghitung komponen nilai wajar komponen liabilitas. Hitungnya bagaimana? Menghitung present value. Ya, present value obligasinya. Jadi apa? Nilai nominalnya ketemu. Nilai nominalnya kan ini kan 2 juta. Dari mana? 2.000 yang diterbitkan, nilai nominalnya 1 juta. 1.000 ya. Jadi totalnya nilai nominal sama nilai penerbitan sama. Ini sama
ya, karena diterbitkan sama dengan nilai nominal. 2 juta pada tanggal jatuh tempo akan dibayar sekian. Kemudian bunga setiap periode selama 4 tahun. Ya, setiap akhir periode. Jadi 120 itu dari mana? 2 juta ya. 2 juta dikali dengan bunga obligasi 6%. Ya, berarti 2 juta dikali 6%. Ini kan bunga obligasinya 6%. 120.000. Oke. Ini di present value kan. 2 juta pakai single sum. Ya, present value factor single sum. Kemudian yang bunga di present value kan ya, menggunakan present value factor untuk ordinary annuity karena bunga dibayar setiap akhir periode. Ketemu ya totalnya present value komponen liability, fair value untuk komponen liability. Jumlahnya berapa? 1.805.626. Setelah itu baru menentukan komponen nilai wajar komponen ekuitas. Dengan cara apa? Mengurangi total nilai convertible bond ini 2 juta ini dengan apa? Komponen nilai wajar ya liabilitas. Ini ketemu sehingga ini nilai wajar komponen ekuitasnya ketemu 194.374. Oke, dari perhitungan ini kemudian dicatat. Berarti kas yang diterima jumlahnya dari tadi. Nih, total proceed receipt, berarti total penerimaan kas dari penerbitan obligasi convertible bond tadi. 2 juta. Nih, 2 juta dialokasi kemana? Bond payable 1.805.626. Nih, berapa nih? 6. Jumlahnya berapa? Ini salah ini ya. 626, Bu. 626 ya. Saya salah 626 ya. Oke. Nih. Ini saya pakai kalau nanti saya masih pakai yang ada yang koma yang ini tuh ya di course ini ya di soalnya di buku besarnya kan pakai titik. Nanti disesuaikan sendiri ya, kan saya kirim. Di materi-materi sebelumnya juga sama seperti kadang-kadang suka ini lupa ya mau catat titik atau ini. Oke ya, berarti nanti di sini bond payable 1.805.626. Oke. Kemudian share premium dicatat nih yang bagian ekuitas. Tidak bisa boleh dicatat ke modal saham dulu karena apa? Belum diterbitkan sahamnya. Kalau belum menerbitkan saham tidak boleh mencatat modal saham. Ini hanya menunjukkan bahwa ada opsi untuk mengkonversi apa tadi obligasi convertible bond menjadi saham biasa. Ada opsi. Ya, itu yang diakui sebagai bagian dari ekuitas. Makanya ditampung ke dalam premi saham conversion ekuitas konversi. Jumlahnya 194.374. Nah, ini baru nanti kalau dikonversi menjadi saham biasa, baru nanti ini dihapuskan. Ya, karena ini opsi. Maka setelah itu bagaimana? Ya, perlakuan akuntansinya. Atas obligasi ini ya, nanti seperti biasa. Jadi, obligasi ini berarti kan dicatat sebesar 1.805.626. Berarti di bawah nilai nominal kan, karena nilai nominalnya tadi berapa? 2.000 dikali dengan 1.000, 2 juta. Berarti nih nilai nominalnya kan 2 juta nilai akan jatuh tempo. Berarti obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal. Berarti ada diskon untuk utang obligasi. Oke, bayar bunga setiap periode 120.000. Berarti komponen obligasi ini nanti seperti biasa ya di selama 4 tahun ini nanti buat schedule untuk pembayaran bunga dan amortisasi diskonto nanti seperti ini. Oke ya, nah tidak masalah ya karena kemarin sudah kita bahas, saya nggak perlu bahas ini. Jadi ini bikin alokasi ya schedule ya amortisasi ya diskonto dan pembayaran bunga. Jadi akan selama 4 tahun seperti ini. Nah cuma kemudian ya atas convertible bond ini nanti terus diapake. Berarti nanti setiap tanggal 31 Desember bayar bunga, catat ya. Kas kredit debitnya biaya bunga 120.000. Mencatat amortisasi diskonto, debitnya biaya bunga, kreditnya utang obligasi, jumlahnya 42.506 di tahun pertama. Nanti tahun kedua, ketiga seterusnya ya. Nanti disesuaikan dengan schedule-nya.
Cuma schedule ini nanti apakah nanti akan setiap tahun akan mencatat hal yang seperti ini, tergantung. Nanti settlement atas convertible bond ini bagaimana? Jadi penyelesaiannya bagaimana kan? Karena ini convertible debt. Contohnya kan convertible bond tadi, nanti kan alternatifnya bisa dikonversi atau tidak, karena opsi sifatnya. Karena opsi kan pemegang convertible bond kan boleh mengkonversi menjadi saham biasa atau tidak, kan gitu toh. Terus kalau tidak ya berarti nanti ya sudah tidak dilakukan konversi, kan gitu, kan mana toh. Kalau tidak dilakukan konversi ya sudah berarti tunggu sampai dengan tanggal jatuh tempo, obligasinya nanti dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Gitu saja. Nah, terus setelah itu kapan? Ya, kalau dikonversinya kapan? Kalau dikonversi menjadi saham biasa atau dikonversi menjadi saham biasa kapan? Kalau dilunasinya kapan? Tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo? Nah, sehingga apa? Perlakuan akuntansi selanjutnya terhadap convertible debt ini nanti akan ada 4 alternatif. Ada 4 ini. Jadi repurchase at maturity itu maksudnya dilunasi pada tanggal jatuh tempo, berarti nanti obligasi dibeli ya oleh perusahaan, ditarik, kemudian dilunasi tanggal jatuh tempo, atau dikonversi menjadi saham biasa pada tanggal jatuh tempo, jadi 4 tahun berikutnya. Ya, atau yang ketiga dikonversi menjadi saham biasa sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, dari 4 kemungkinan ini bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, kita lihat satu demi satu contohnya. Kita mulai yang pertama, ya, dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Artinya kalau pada tanggal jatuh tempo ya di sini nih. Di tahun keempat ini tanggal 31 Desember 2022 berarti dilunasi. Ya wes setelah dikonversi udah langsung dilunasi aja. Oke ya. Nah ini. Kalau ada seperti ini maka bagaimana? Ya wes berarti nanti di sini saldonya kan berarti tinggal ini nih. Udah ya. Nih, ini jangan dilihat. Berarti tanggal 31 Desember 2000 berapa? Ini 22. Ini berarti buku besar akan nampak seperti ini. Sesuai schedule-nya ya. Schedule-nya seperti ini. Nanti di buku besar, di utang obligasi tanggal 31 Desember 2022 kan seperti ini, 2 juta. Jadi saldo awal ditambah dengan amortisasi diskonto ini. Oke ya. Ini saya ending tok way. Yang penting Anda tahu berarti saldo akhirnya itu gitu loh ya. Dari mana? Dari ini 1944 ini 1.944.966 ditambah dengan amortisasi diskontonya. Ketemu 2 juta. Ini harusnya seperti itu ya. Ini 2 juta. Berarti apa? Kalau itu dilunasi pas tanggal jatuh tempo ya ini berarti utang obligasi langsung dihapuskan. Nih 2 juta. Oke. Dihapus. Berarti bond payable, debit kreditnya kas. Wes selesai. Dah. Berarti obligasi udah ditarik. Ya. Ini asumsinya saya ambil dari saldo akhir ini saja ya. Tapi sebetulnya dari transaksi mutasinya nanti 31 Desember itu bisa dari sini saldo awalnya ini ya. Kemudian ditambah dengan amortisasi diskontonya. Ya, oke ya. Jadi yang penting Anda paham. Saya ngambil akhirnya saja. Karena saya asumsinya Anda udah ngerti ya, ya terkait dengan schedule. Oke ya, kemudian share premium conversion equity, premi saham untuk ekuitas konversi jumlahnya 194.394. Terus ini diapakai? Karena ini terkait dengan tadi convertible bond. Kalau convertible bondnya sudah dilunasi, maka ini bagaimana? Ini kan tadi menjadi bagian komponen ekuitas. Karena ini mengandung unsur opsi, opsi itu sudah tidak gunakan, maka apa ini harus dihapus. Dihapus 194. Oke, 394. Dihapuskan ya, tetapi dimasukkan, direklas ke komponen ekuitas yang lain yaitu ke premi saham biasa. Oke. Standar mengatur seperti itu. Jadi ini komponen ekuitas yang mengandung opsi ini dihapus karena opsinya sudah tidak ada karena ini sudah dilunasi. Maka apa?
reclass ke komponen ekuitas yang lain, yaitu premi saham biasa. Sehingga nanti ini jurnalnya menghapus share premium conversion equity di debit, kemudian memunculkan premi saham biasa. Jumlahnya 194.394. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, alternatif yang kedua, ini kalau misalnya tidak dikonversi, ya ditunggu aja udah sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nggak pengen ya, dikonversi menjadi saham biasa. Ya, pemegangnya. Oke, nah sekarang kita lihat kalau itu dikonversi menjadi saham biasa pada tanggal jatuh tempo. Kalau ada seperti itu bagaimana? Nih, menggunakan book value method. Artinya apa? Ini yang dilihat di sini nih. Ini book value methodnya nih. Ya. Anda fokus di dua buku besar ini dan ini. Oke ya. Berarti apa sama? Berarti kapan? Ya, tanggal jatuh tempo itu kan ini. Berarti bond payable nanti akan jumlahnya ini. Endingnya ya terakhir sebelum dilunasi atau dikonversi kan jumlahnya ini 2 juta ini. Ya, tadi sekali lagi dari saldo awal ditambah dengan amortisasi. Oke ya, ini 2 juta. Oke, kemudian saldo ya, saldo akhir ya di share premium conversion equity kan ini 194.397. Kalau book value method berarti ini. Kita lihatnya dua saldo buku ini. Dua saldo buku ini. Berarti apa? Kalau itu dikonversi menjadi saham biasa, berarti nanti convertible bond ya, ini bond payable ini nanti dihapuskan di debit, ini juga di debit sesuai dengan catatannya. Kemudian di sebelah kredit baru memunculkan share capital ordinary dan share premium ordinary. Oke, nah dari itu maka apa? Dihapus, bond payable dihapus 2 juta. Oke, ini di debit ya, bond payable 2 juta. Share premium conversion equity dihapus 194. 397 dihapus. Oke, ini 0. Ini saldonya 0. Nah, baru menerbitkan karena ini dikonversi menjadi saham biasa, maka apa? Nih, share capital ordinary diterbitkan. Berapa nilainya modal saham biasa? Tadi ya. Project Group menerbitkan berapa? 2000 convertible bond. Nah, masing-masing convertible bond bisa diubah menjadi berapa? 250 saham biasa. Dengan nilai nominal saham biasa 1 euro. Berarti nanti ini share capital ordinary modal saham biasa 2000 itu dari total convertible bond yang diterbitkan. Nanti masing-masing bisa dikonversi menjadi 250 itu saham dikali dengan nilai nominalnya berapa? 1 euro. Ketemu berapa? 500.000. Oke. Nah, ini totalnya kan debit ini totalnya karena ini book value kan ini jumlah debit ini jumlah yang ada di buku ini kan berapa? 2 juta ditambah 194.374 berarti jumlahnya ini kan 2.194.374 dikurangi dengan ini akan ketemu premi saham biasa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sehingga muncul nih di 0 share capital ordinary 500.000 kemudian share premium ordinary 1.694.000. Oke, 394. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi, Bu. Ya? Itu yang share Siapa? premium Tanti. Yang ini? Yang share premium conversation ini. equity itu 194.397 atau 194.374? Yang bawah, Bu. Mana yang ini? Ya itu. 194.374 ya. Ini kan ini 19 ini nah. 194.374 toh? Ya. Benar. 194.374 toh?
Tapi kok di sebelahnya 194 Yang mana? yang slide tadi, Bu? Yang mana? Ini. Yaitu 397. Oh iya, 39. Ini ya, 374 Iya. ya. Ya. Salah, maaf, makasih. 374 0 ya. Jadi oke, makasih ya diingat. Salah pencatan mengenalkan ya. Oke ya, terima kasih. Sama yang itu, Ibu. Yang 1.694 itu belakangnya 374 juga, Ibu. 374. 374. Oh iya. Iya. 374. Ya, sip, makasih. Ini suka ini ya. Apa? Keliru-keliru mencet. Oke ya, udah. Pas ya? Sudah. Makasih. Ya, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Kemudian kita lanjutkan. Ini dikonversi menjadi saham biasa sebelum tanggal jatuh tempo. Ini waktunya masih 4 menit, nah, masih cukup lah. Nah, ini diasumsikan ya, sama nanti menggunakan book value method ya, book value method. Menggunakan book value method. Ya. Ini diasumsikan ya, convertible bond ini nanti dikonversi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020. Berarti ini kita di sini posisinya 31 Desember 2020. Berarti saldo nilai tercatat utang obligasi di sini jumlahnya 1.894.464 ini dari sini. Ya, ini berasal dari mana? Saldo ini, saldo awal ini ditambah dengan amortisasi diskontonya. Oke ya. Nanti ya seperti itu ya. Ini saya ambil yang terakhir saja. Berarti 1.894.464. Oke ya. Nah, share premium ya, share premium conversion equity ya 194.374 ya, sudah benar ya ini. Berarti nanti tinggal dihapuskan, kalau book value ya sama, ini semua dinolkan. Nih 0. Share premium conversion equity dinolkan. Bond payable nanti nilai tercatatnya dihapuskan di debit ya, jumlahnya sekian. Dari nilai schedule-nya ini, atau mutasi di buku besar diambil dari mana? Ini saldo awal ini, saldo awal tahun pertama 2019 ditambah dengan amortisasi diskonto di tahun 2000 ini ya 20. Oke ya, sehingga ketemu sekian. Tinggal nanti di ini ya, kredit menerbitkan obligasi, menerbitkan saham, berarti tadi sama 2000 dikali 250 dikali 1 euro ketemu 500.000. Tinggal nanti selisihnya ya, dari 2 juta ini dijumlahkan 2.888.838 dikurangi 500 ketemu sekian. Tinggal di sini. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak berarti pertemuan hari ini kita akhiri, masih waktunya 2 menit. Sudah adzan, kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Tolong kalau bisa ada tambahan lagi kuliahnya di minggu ini dan minggu berikutnya, supaya nanti 2 minggu ke depan kita kuliahnya udah selesai sampai dengan presentasi tugas kelompok. Tinggal nanti memikirkan ujian ya semester, karena ujian semester di Desember ya, di bulan Desember kan, nanti biar nggak kejar-kejaran. Terima kasih ya Mas Ibat. Untuk presentasi kelompoknya itu dimulai minggu depan ya, Bu? Bukan, presentasi kelompoknya nanti di akhir kuliah setelah ini chapter ini selesai, chapter derivatif sekuritas universalnya udah selesai. Jadi di akhir kuliah, tangan tinggal disiapkan aja ya. Ya, sama untuk kelas penggantinya kalau Rabu siang bisa nggak, Bu? Rabu siang jam Jam 1.